Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Semoga kita semua, keluarga kita dan umat Islam senantiasa dalam lindungan Allah, dan Allah tetapkan kita semua di dalam iman dan Islam, dan semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kesempatan kali ini saya angkat videonya pendeta Yosua yang katanya murtadin ya. Nama aslinya Muhammad Yasin katanya. Tapi kalau saya sih nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena pendeta ini pendusta, teman-teman. Pendeta ini tukang ngibul ya. Saya tak perlu pakai bahasa yang halus untuk pendeta-pendeta yang semacam ini, karena saya yakin tidak semua pendeta sifatnya atau tingkah lakunya seperti Yosua ini, teman-teman ya. Dia ceramah di depan jemaatnya, mungkin diundang salah satu gereja ya, mungkin saya sertakan sumbernya dari sini, teman-teman ya. Ini judulnya Pendeta Yosua Muhammad Yasin, kalangan sendiri katanya, tapi dipublikasi, teman-teman ya. Nama channelnya adalah Yayasan Cinta Sesama Surabaya. Subscribernya 325. Ya kecil ya, nggak sampai 1000, teman-teman. Video ini ditonton 5,7 ribu kali ditonton 1 tahun yang lalu ya. Baik, seperti apa videonya nanti kita react, teman-teman ya. Kita roasting, kita goreng sampai gosong, teman-teman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara keselamatan adalah satu anugerah yang luar biasa. Kenapa saya katakan satu anugerah yang luar biasa? Di mana Yesus berbicara tentang keselamatan? Ada nggak ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Di mana Yesus berbicara tentang keselamatan? Kalau ada ayatnya, yang tahu ayatnya, silakan Anda makan di warung, bayar sendiri. Yohanes 14 ayat 6, betul gak? Banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu sang juru selamat. Mana lagi? Selamatan tidak ada siapapun juga selain di dalam. Tapi yang lebih luar biasanya apa? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Lihat, Yohanes 14 berbicara tentang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, ini bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya di dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Sudah mulai ngawur, teman-teman ya. Sebetulnya kalau mereka mau mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah yang menjadi manusia dan lain sebagainya, Yesus itu juru selamat dan lain sebagainya, itu adalah hak mereka dan itu adalah urusan mereka. Kita nggak boleh usil kepada mereka. Tapi pada saat mereka sudah menyentuh Al-Quran, membawa surah Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, ini yang bermasalah, dan ini perlu ditanggapi, dan ini perlu digoreng sampai gosong orang-orang seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang tahu artinya? 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas mengatakan apa? Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Untuk membenarkan ketuhanan Yesus, pendeta ini nekat bawa-bawa Al-Quran di depan jemaatnya, di dalam gereja pula, teman-teman. Yang mana jangankan kebenaran ya yang keluar dari mulut orang ini, teman-teman ya. Ayat Al-Quran pasti dipelintar dan dipelintir oleh orang ini
Jangankan ayatnya, menyebutkan nama suratnya saja sudah salah, teman-teman. Ya. Surah yang ke-43, Quran surah Az-Zukhruf, ya. Bukan Al-Azruf seperti yang dikatakan oleh pendeta Yosua ini, teman-teman. Bagaimana mau membahas ayat suci di dalam Al-Qur'an sedangkan orang ini tidak bisa membaca Al-Qur'an? Jangankan membaca Al-Qur'an, menyebutkan nama suratnya saja nggak tahu. Nih, Az-Zukhruf dibilang Al-Azruf, teman-teman. Ya. Ini ngawur nggak? Ya ngawur, koplak memang pendeta ini, teman-teman. Ya. Makanya maka atas saya bersama dengan ibu rohani saya, yang selalu digembar-gemborkan itu kan memang Yohanes 14 ayat 6, lalu digabung-gabungkan dengan Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Ya, tidak dibaca tuntas oleh mereka-mereka, ya, khususnya pendeta-pendeta yang sering membahas Al-Qur'an, khususnya Az-Zukhruf 61. Coba dibaca dari ayat 59 sampai 64. Jelas di situ bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanya nabi. Nabi Isa alaihissalam itu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah di ayat yang ke-64-nya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Di ayat itu Allah menjelaskan perintah Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya, kepada umatnya, yakni Bani Israel. Oh, di Al-Quran Yesus itu tahu hari kiamat, ya, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, katanya, ya. Kata-kata mereka lah, ya. Jangankan di dalam Al-Quran, di dalam Bible sendiri, ya, Yesus nggak tahu hari kiamat. Buktinya ini, teman-teman, Markus pasal 13 ayat 32. Ini yang terjemahan baru, ya, 1974. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Artinya Tuhannya Yesus itu yang tahu tentang hari kiamat. Sama yang terjemahan lama juga sama, teman-teman. Yang terjemahan 1954, tapi akan harinya atau ketikanya itu tiada diketahui oleh seorang jua pun, baik segala malaikat yang di surga pun tidak, atau anak itu pun tidak, hanyalah Bapa sahaja yang tahu. Oke, kita ini yang di Markus 13 ayat 32, sekarang di Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Sama, teman-teman. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, hari dan saat itu artinya ini hari kiamat, teman-teman, ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya hanya Tuhannya Yesus saja yang tahu. Kalau Yesus enggak tahu, jangankan di dalam Al-Quran, di dalam Bible saja, ya, Yesus enggak tahu hari kiamat, ya. Makanya Pak Pendeta kalau mau khotbah di depan jemaatnya, ya pikir-pikir lagi lah. Jangan membodohi jemaat Anda dengan mengutip Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu membenarkan ketuhanan Yesus, gitu kan. Ini sudah zaman modern kok, semuanya sudah bisa diakses. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ya. Tapi Alkitab dengan jelas menegaskan apa? Mengaku dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau diselamatkan. Ada nggak kata insya Allah? Nggak ada. Ini pelajaran somologi, haleluya, amin. Ya, sampai jam 3. Ada nggak insya Allah, katanya? Nggak ada. Kata jemaatnya nggak ada. Ini pelajaran Islamologi, katanya. Oke. Sekarang kita cek, ya. Sekarang kita cek apa yang ada di dalam Bible mereka.
Yakobus pasal 4 ayat 15. Ini yang terjemahan baru ya, sudah nggak ada kata insya Allah, tapi ini adalah arti daripada insya Allah, sama saja teman-teman ya. Terjemahan baru yang 1974C. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Ini sama saja dengan insya Allah teman-teman, jika Allah menghendaki ya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini yang terjemahan baru. Nah, sekarang kita baca yang terjemahan lama. Ini ada di sini kok ya. TL 1954C. Ya. Melainkan patutlah kamu berkata insya Allah. Rupanya di terjemahan lama ada kata insya Allah, tapi sekarang sudah berubah menjadi jika Tuhan menghendakinya teman-teman. Jadi jelas ya, di dalam Bible sendiri ada kata insya Allah itu dulu. Kalau sekarang kan sudah diubah jadi jika Tuhan menghendakinya. Ya, saya baca lagi. Melainkan patutlah kamu berkata insya Allah kita akan hidup, membuat ini atau itu. Jadi jelas ya bahwa pendeta Yosua ini jangankan Al-Quran ya, seputar Bible saja pengetahuan orang ini, pendeta pendusta ini teman-teman, minim. Jangankan Al-Quran, pasti nggak bisa baca ya. Inna dina indallahil Islam, dibilang hadis katanya. Aduh, jadi jelas teman-teman ya, jelas. Az-Zukhruf dibilang Al-Azruf. Jadi jelas ya teman-teman, pendeta ini tukang ngibul. Dan saya tidak menyebutkan semua pendeta seperti ini ya. Khusus untuk pendeta ini, dia adalah tukang ngibul. Mohon maaf apabila ada silap kata. Saudara-saudariku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.